gereja. Ibu ngelamun begini, jadi pulang ini gak ngerti semua ya. Gak tahu nih cerita apa, saya ketawa-ketawa aja pokoknya. Gereja bu, depannya gereja. Sehingga Umar membuat masjid. Jadi orang menyebutnya masjid Umar. Lama-kelamaan penduduknya menjadi muslim. Sehingga gereja yang di atas bukit tadi itu diserahkan kepada Islam. Akhirnya dijadikan apa? Masjid. Jadi dijadikan masjid. Nah kalau misalnya di situ kiblat anggap saya kiblat ya, nggak saya aja ya. Nah ini bukitnya di situ didirikan Masjid Umar. Kemudian zaman Khalifah Marwan, Khalifah Marwan membuat masjid di sebelahnya Masjid Umar. Sehingga orang menyebutnya Masjid Marwani. Ya kemudian berikutnya zaman Khalifah yang lain dibangunlah di atas Masjid Umar karena dia lembah, berarti turun. Nah, dibuat masjid yang supaya nggak turun, itu dibuat masjid di atasnya Masjid Umar. Namanya disebut Masjid Qibli. Ya, dan itu yang dijadikan sekarang ini menjadi tempat utamanya imam di sana. Sementara yang kubah kuning ini tadi, jadi di sekarang jadi kubah kuning nih bu, Dome of the Rock itu, As-Saqf Syarif, itu yang kubah kuning. Itu belakang biasanya buat tempat perempuan. Ya, jadi bukan yang utama. Karena utama itu di Masjid Qibli, karena kiblatnya ke sana. Bisa dipahami? Yang atasnya itu ada kubah warna apa? Mungkin warna abu-abu atau hitam kali ya. Nah, kubahnya itu Masjid Qibli. Nah, berapa luasnya? 144 meter persegi. Jadi Masjidil Aqsa itu luasnya 144.000 meter persegi. Ya, luas bu. Dan kalau dilihat bangunannya ada masjid. Ada 4 masjid tadi. Dome of the Rock sendiri yang di atas lembah, kemudian depannya, bawahnya Masjid Umar atau Masjid Qibli, sebelahnya Masjid Marwani. Itu ya. Nah, kemudian ibu-ibu di sebelah ini Dome of the Rock itu tengahnya bu. Jadi belakangnya masih ada halaman lagi. Ada halaman lain. Nah, sekitarnya banyak ditanami tanaman zaitun, pohon zaitun. Nah, dia di Masjid Marwani itu, kenapa Khalifah Marwan membuat itu? Karena dalam sejarah kemungkinan terbesarnya di situ ada tempat Ibunda Maryam ketika mendapatkan rezeki buah-buahan. Jadi ketika mendapatkan rezeki buah-buahan itu, kan setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya itu ada buah-buahan. Terus dikatakan ini dari mana? Ini karunia dari Adam bin Fadl. Ini adalah karunia dari Tuhan. Maria menyebut demikian. Nah di sana juga ada mihrabnya Nabi Zakaria. Artinya karena Nabi Zakaria yang diamanai untuk mengasuh Maryam, maka Nabi Zakaria punya tempat. Nah biasanya disebutnya ada mihrabnya. Tempat Nabi Zakaria sholat malam dan sebagainya itu ada. Hampir berdekatan dengan kamarnya Ibu Maria. Nah, kan dia lurus ya 145 persegi itu. Sebelah kiri dan agak ke depan sedikit dari tempat imam, ya, itu sebelah berarti luar temboknya. Itu dikuasai oleh orang Kristen, oleh Nasrani. Sementara yang sebelah kanannya ini dikuasai oleh orang Yahudi. Yang di situ ada ke bawah ada tembok ratapan. Jadi pintu untuk masuk itu ada 8. Nah salah satunya ada pintu yang langsung bisa ke area Yahudi, ke area tembok ratapan, tapi ditutup. Yang boleh lewat di situ hanya orang Kristen dan orang Yahudi, tapi tertentu. Ibu, ya, ibu cerita bisa berhayal tidur baby. Nah, apa lagi? Nah, sebenarnya ibu, kalau melihat dari ketika memasuki wilayah Palestina, misalnya ini area masjidnya, di kanan kiri depan belakang itu perkampungan. Perkampungan disebut perkampungan kuno. Jadi pada waktu Salahuddin Al-Ayyubi membangun benteng itu di situ juga ada
ada penduduknya, ada sekolah, ada pasar, ada toko, ada jalanan. Jadi kalau ibu dulu zaman kecil itu suka ini enggak membaca buku Sinbad, kisah 1001 malam. Ya seperti itulah perkampungannya. Ya, di kanan kiri ini dikelilingi sehingga Masjidil Aqsa itu dalam lingkungan yang sebenarnya aman. Karena dia di tengah-tengah. Cuma karena sisi kanan sudah diambil oleh orang Yahudi, sisi kirinya oleh orang Nasrani, berarti dari sisi ini itu udah gak aman. Sudah gak aman. Makanya orang Yahudi membuat gorong-gorong ya, membuat jalanan gua. Karena apa? Untuk mengambil katanya harta dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka mengatakan itu apa? Nama temple, ya Solomon Temple. Ya jadi itu candinya, sinagognya Yahudi yang disinyalir di situ bekas tempatnya Nabi Sulaiman yang Nabi Sulaiman kan kaya, banyak harta di situ. Itu hanya ini doang tuh, ya alasan doang. Padahal sebenarnya bagaimana cara mereka untuk merontokkan pilar-pilar Masjidil Aqsa agar Masjidil Aqsa itu roboh. Makanya diserang dari bawah. Jadi kalau ibu-ibu ke Masjid Marwani, di situ kan batu-batu ada banyak. Ada tembok yang ada tiang yang dipakai floor begini, cakep. Itu artinya apa? Bahwa tiang itu sudah retak dan hampir roboh sebenarnya. Karena aslinya nggak begitu, batu-batuan. Jadi kalau ada yang di floor gini nih, berarti dia sudah hampir roboh. Kenapa? Karena digali dari bawah. Jadi gak ada kekuatan. Kalau orang bikin jembatan, itu kan dikasih ini lagi bu, apa namanya itu ya? Ya model betonan yang padat itu kan, untuk mengganjal supaya kuat, supaya yang di atas itu tidak ambruk. Nah ini gak ada. Kira-kira bagaimana? Bisa ambruk kan? Nah ini yang dilakukan oleh Yahudi. Gitu. Nah sampai di tahun sebelum Perang Dunia ke-1, 1924, seluruh kaum muslim itu kan bersatu jadi satu kehilafahan. Dan pusat pemerintahan Islam itu ada di Istanbul. Ada di Istanbul. Di mana Istanbul ini? Turki, di Turki. Saat itu khalifahnya adalah Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II. Nah, beliau ini terkenal sangat gigih dalam membela Islam. Makanya kalau dalam sejarah beliau banyak disembunyikan. Bahkan kalau ibu-ibu ke Turki, ke Topkapi itu, ibu akan lihat fotonya dia di mana, gelap, jelas. Foto Sultan Abdul Hamid II. Karena dialah orang yang berjasa, termasuk berjasa untuk kepentingan Palestina. Di saat itu, kalau masalah Churchill itu ya, Churchill sama Roosevelt itu diutus untuk apa? Untuk sebelum PD1 ya, untuk mengembalikan orang-orang Israel. Jadi orang Israel ini bukan Israel, terjajah oleh Romawi ya. Nah, rakyatnya banyak dieksodus ke Eropa, sehingga Eropa itu padat gara-gara Bani Israel. Karena banyak kepadatannya, orang Eropa asli gak suka ada Yahudi di situ. Gimana caranya? Perdana Menteri Inggris yang berkuasa di saat itu ya, Britania Raya itu memerintahkan, karena Palestina dikuasai oleh Islam, mereka meminta agar rakyat Yahudi yang ada di Eropa itu dikembalikan ke Palestina, karena Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan buat Bani Israel. Kata mereka gitu. Mana lah soal tanah Tuhan? Tidak bisa. Satu jengkal tanah pun tidak akan kuberikan kepada Israel. Gak ada. Jadi fakir Israel ini menguasai, dia awalnya penjajah, kemudian menguasai wilayah Eropa. Orang Eropa sih gak suka. Ngerti maksudnya?
Jadi ini ada orang jadi jajaran asli, ada pendatang kuasai. Gak suka kan? Makanya bagaimana orang kata orang Eropa ini, terutama di negara Eropa, supaya Yahudi balik lagi ke tanahnya. Padahal dia sebenarnya gak punya tanah. Dia bilang Palestina itu adalah tanah yang dijadikan Tuhan pada dia. Tidak mau. Makanya Sultan Abdul Hamid itu digulingkan, terutama oleh Atatürk. Jadi Atatürk sudah digembleng untuk menaklukkan Sultan Abdul Hamid kedua, yang artinya bahwa kehilafan Islam akan dibredel dengan Atatürk. Wah, qadarullah berhasil. 1924 tumbang, kehilafan Islamnya tumbang. Ya, maka sampai sekarang insya Allah tahun depan 100 tahun. 100 tahun tidak ada khilafah. Padahal dari mulai para sahabat Abu Bakar Radhiyallahu sampai tahun 1924 Islam menguasai dunia. Kalau kita lihat sekarang, sepertinya Islam tidak pernah menguasai dunia kan? Coba berapa tahun tuh? Dari anggaplah tahun 700 sampai 1900, 12 abad Islam menguasai dunia. Tapi kita hampir tidak pernah mengerti, seakan-akan Islam dari dulu jadul, gak ngerti apa-apa. Ya, padahal orang Barat baru 1 abad menguasai, kita sudah 12 abad menguasai. Makanya mereka berusaha untuk menyerang situs-situs Islam seperti di Irak. Di Irak itu dibantai, habis situs Islam tidak ada. Tidak ada. Jadi sepertinya tidak pernah dikenal bahwa Islam itu pernah jadi. 12 abad, 1200 tahun. Ini gak main-main loh. Ya, orang kafir baru 100 tahun. Jauh kan jalannya? Dia masih unggul 11 abad. Nah, jadi ini dimudarkan. Nah, dan sebelum Abdul Hamid kedua itu memang diruntuhkan, kekuasaan Islam salah satu adalah Indonesia. Indonesia itu menjadi satu kehilafan, bergabung semua dengan negara-negara Islam yang lain dan tidak pakai paspor kalau ibu mau ke Mekah zaman dulu. Nah, gara-gara kafir menyerang ini, menguasai, kita mau ke Mekah mau haji pakai paspor. Jadi berarti keberhasilan mereka. Padahal dulu tidak, karena satu wilayah. Kalau ibu Google, kayak pada lihat Google, lihat mungkin YouTube ada film itu dari Turki itu, Sultan Abdul Hamid kedua itu ada film itu. Bagaimana, tapi ya mungkin banyak cerita seakan-akan itu punya Turki doang, padahal tidak. Sebenarnya dia Islam, tapi ceritanya ada benarnya, mungkin ada juga enggaknya. Bagaimana si Sultan Abdul Hamid kedua itu ketika ada laporan bahwa orang Aceh akan berhaji dilarang oleh Belanda. Ngamuk itu si siapa namanya? Sultan Hamid kedua. Ya, jangan macam-macam ya, macam gitu. Akan kami serang oleh Belanda. Nah, dari saat itu wilayah kekuasaan kehilafan Islam sudah banyak dijajah oleh bangsa asing. Contohnya ya Indonesia oleh Belanda, yang oleh Portugis, Malaysia, Inggris, semua dijajah semua. Yang kemudian diadu domba dan sebagainya agar mereka habis dan gak menginduk lagi kepada Turki atau Istanbul atau kehilafan Islam. Seperti itu. Nah, jadi awalnya makanya tidak pernah terjadi kerajaan, misalnya kerajaan Islam yang ada di Jawa, misalnya Demak berantem dengan kerajaan Samudra Pasai. Tidak pernah ada. Ada aja kerajaan-kerajaan itu musuhnya siapa? Belanda. Tidak pernah antara kerajaan perang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita adalah satu kehilafan, satu kesatuan, gitu. Nah, kemudian di tahun 1947 ya, Israel ini dapat angin segar sehingga bisa menduduki Palestina. Dan di saat itu yang banyak membantu wilayah sana yaitu orang-orang Syam yang ada di Yordan. Bahkan tahun 67 Israel datang
menempati tanah tinggi Golan itu tidak pakai perlawanan. Dan sampai sekarang akhirnya menguasai. Jadi gak ada yang berkutik untuk membela kecuali rakyat itu sendiri. Dan kebanyakan yang membela itu adalah orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di sana, yang ada di Palestina itu. Nah, kemudian tahun 1991 karena banyak peperangan terjadi, ada konflik. Dibilangnya adalah konflik, padahal yang datang duluan itu adalah yang datang duluan orang Palestina sudah ada duluan. Yang memulai dahulu adalah orang Israel. Dia merebut. Bahkan kalau di Hebron nama besar ada Al-Khalil. Hebron itu wilayahnya adalah Muslim. Tapi bagaimana rumah-rumah Muslim kemudian dibuldoser, diganti dengan rumah-rumah Israel akar berdiri, tanpa beli, tanpa tahu-tahu ditempati. Lo ada pakai bulldozer, yang penting gue mau punya rumah sendiri. Sehingga kalau dia mau ke sana, di depan-depan itu rumah bagus-bagus. Nah, itu adalah awalnya adalah tanah Palestina, rakyat Palestina yang kemudian diambil alih oleh orang-orang Yahudi. Dan belakang-belakangnya yang dekat dengan Masjid Al-Khalil itu adalah Masjid Ibrahim. Itu penduduk Palestina yang miskin-miskin. Seperti itu jadinya. Nah, dari tahun 1991 ada perjanjian Oslo yang menjadikan apa? Bahwa Palestina itu terpecah menjadi dua, yaitu tepi barat dan Gaza. Tepi barat dan Gaza. Gaza itu dekat Mesir, sementara tepi barat itu dekat Yordan. Padahal tengah-tengahnya ini ada punya Palestina, cuma diambil sama Yahudi. Jadi misalnya yang gini ya, ini tiga gini nih ya, ini tanahnya Palestina semua nih. Yang ini diambil oleh mereka, cuma dikasih ini sama ini, tapi lebih sedikit daripada ini lebih luas. Ini diambil, ini wilayah tepi barat, ini wilayah Gaza. Sementara di wilayah tepi barat itu campur penduduknya antara Yahudi dengan ada Nasrani juga, ada Muslim juga. Nah, kota Masjidil Aqsa itu berada di kota Yerusalem, ada di wilayah tepi barat. Nah, yang secara tanah itu dikuasai oleh Yahudi. Secara tanah Yerusalem itu dikuasai oleh Yahudi. Di wilayah tepi barat ini kaum muslimin hanya mendapatkan 3 wilayah. Apa itu? Bethlehem, Hebron, dan kemudian Ar-Riha, Yeriko. 3. Ar-Riha, Bethlehem, dan Hebron atau Al-Khalil. Secara tanah. Tapi kenyataannya, meskipun secara tanah bisa dikuasai, tapi kaum muslimin pun tidak bisa menguasai. Kecuali Ar-Riha. Ar-Riha ini kota tertua di dunia, letaknya 400 meter di bawah permukaan air laut, yang disebut Yeriko. Ar-Riha itu kota di Palestina, itu semua muslim penduduknya. Sementara Yerusalem kalau secara tanah milik siapa? Milik siapa? Tidur semua. Saya gimana ceritanya? Suruh cerita sejarah ya, kalau mana kan ini ngomong begini dulu. Milik siapa, Bu? Israel, milik Israel. Tapi di sana ada Masjidil Aqsa, milik kaum muslimin. Paham, Bu? Dan padahal Palestina itu ibu kotanya Yerusalem, tapi Yerusalemnya diambil oleh mereka. Jadi akhirnya orang muslim tidak berdaya. Dari 3 kota tadi saja secara tanah punya muslim, tapi ternyata nggak dikasih kekuasaan. Apalagi Yerusalem. Makanya ibu-ibu kalau ke sana mau masuk masjid, nunggu pintu gerbangnya dibuka sama Yahudi. Kalau dibuka baru masuk. Padahal masjidnya punya siapa? Orang muslim. Jadi nggak punya kekuasaan. Dan dengan semena-menanya mereka itu membuat keonaran ketika orang-orang Islam sedang beribadah. Misalnya di saat hari raya, di saat Ramadan. Seperti itu. Nah, mereka yang berperang wilayah mana, Bu? Wilayah Gaza ini. Yang berperang karena tidak setuju saudaranya yang sini didolimi. Paham, Ibu? Yang dekat Mesir sini namanya Gaza. Sebenarnya jarak antara sini dengan sini itu seperti Ibu jaraknya ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung.
hanya 200 kilo. Sehingga kalau di sini ada perang, di sini dengan. Kenapa? Karena jaraknya dekat. Tapi orang tepi barat mau ke saudaranya di sini, dia harus keluar dulu ke negeri Yordan, Mesir, baru. Begitu juga sebaliknya. Ini ke sini nggak bisa, padahal dari sini ke sini cuma 2 jam. Ya, bahkan di Hebron sendiri, saya di rumah saya ya segini ya. Dia mau buat si Yahudi rumahnya. Dia tembokin aja, temboknya maunya lurus begini. Jadi rumah saya bisa terbelah. Ini diambil sama dia, ini. Atau bahkan saya bersaudara bisa terpecah. Bapak saya suami saya di sini, saya di sini. Sadar apa dia? Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam kita. Dan sebenarnya kaum muslimin yang berada di wilayah Palestina itu sangat tertindas. Cuma karena Allah Ta'ala itu memberikan kekuatan, khususnya kekuatan iman kepada mereka, mereka itu bertahan sampai sekarang, dan tujuan mereka adalah mempertahankan Masjidil Aqsa. Tidak menjadi masalah, darahnya dia, rumahnya dia, keluarganya dia itu habis, nyawanya dia juga habis. Yang penting Al-Aqsa tetap eksis di bumi. Karena Al-Aqsa itu menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Dan semua para nabi selalu kedua tempat ini, Mekah dan kemudian selalu ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah rumah Allah yang dibangun kedua setelah Baitullah. Jaraknya adalah 40 tahun. Jadi setelah Allah membangun Ka'bah, Allah membangun Al-Aqsa. 40 tahun jarak. Ya. Nah, tapi setelah itu apa? Ya, sekarang ini khususnya mereka orang-orang Yahudi berdalih dan didukung oleh orang-orang kafir negara-negara Barat, bahkan sebagian juga negara-negara Arab. Tidak ada pendukungan terhadap orang-orang Palestina. Yang banyak adalah pendukung orang Israel atau diam. Maka sebenarnya orang-orang Palestina itu, para mujahidnya itu berasal dari kebanyakan, di samping penduduknya sendiri, juga dari orang-orang Arab yang berada di wilayah negara-negara lain yang tidak didukung oleh pemerintahannya. Misalnya orang Arab Saudi, misalnya orang Qatar, orang mana aja, yang mereka dengan sendirinya mereka berjihad. Padahal pemerintahnya tidak mendukung. Gitu. Dan mereka, Masya Allah, mereka juga orang-orang kaya sebenarnya yang ikut berperang di situ. Bukan orang yang miskin, tapi gak gampang juga kalau mau diterima menjadi prajuritnya. Hello, how are you? Ya, gitu ya Ibu ya. Nah, sementara sekarang bagaimana? Orang-orang banyak yang mengumpat serangan hari Sabtu kemarin kepada Hamas. Nah, Hamas itu di Gaza. Hamas itu singkatannya Harakah Muqawamah Islamiyah yang didirikan tahun 87 oleh Syekh Ahmad Yasin. Ya, Syekh Ahmad Yasin mendirikan itu. Nah, kalau ibu-ibu orang yang lumpuh, yang kakek-kakek lumpuh di kursi roda itu namanya Syekh Ahmad Yasin. Nah, mereka mendirikan itu karena tidak ada jalan untuk melawan Israel selain kita membuat pasukan. Nah, namanya brigadir Al-Qassam, ya, tentaranya. Yang tentaranya itu mereka dari mana? Bukan kayak tentara kita kerja tentaranya. Yang penduduk pun jadi tentara. Kalau malam jadi penduduk, siang jadi tentara, atau siang jadi tentara, malam jadi penduduk. Seperti itu pekerjaan mereka semuanya. Nah, dan mereka berusaha mempertahankan Al-Aqsa yang harusnya bukan mereka saja mempertahankan, kita juga. Tapi bagaimana kita dibatasi dengan paspor. Bahkan ibu kalau ke sana, pemerintah kita menyebutnya teroris. Kalau ibu mau berjihad di sana, ibu dikatakan teroris. Oke, tidak bisa. Siapa yang menekan pemerintah kita jadi teroris? Yahudi juga. Agar apa? Orang-orang Islam tidak di dunia tidak ada yang membantu Al-Aqsa. Tapi tetap saja, wa makarallah wallahu khairul makirin. Canggihnya bagaimana orang-orang membuat makar, tetap Allah yang paling lihai dalam membuat makar. Ya, alhamdulillah ya, kemarin
bagaimana pasukan Hamas itu bisa mengambil alih pos keamanan Israel yang ada di Gaza Utara. Itu hebat itu, Insya Allah ya. Kemudian grup Palestina yang turun ke bawah ya. Nah, itu habis itu, bahkan komandan yang ada di sana itu terkena. Nah, selama 4 tahun 73 50 tahun tidak pernah Hamas itu menyerang duluan, gak pernah. Mau menyerang dulu pakai apaan? Enggak punya apa-apa. Baru sekali ini dari tahun 73 sampai kemarin baru Sabtu. Tapi ternyata Hamas sudah disebut teroris. Bagaimana Israel yang setiap hari memulai, kenapa gak disebut teroris? Kenapa harus Hamas yang disebut teroris? Padahal baru sekali nyambung. Karena apa? Kayak kamu juga, kayak kita mau mendukung, menunjukkan kekuatan mereka. Kalau nggak dianggap, bagaimana? Dan alhamdulillah korban dari sisi Israel juga banyak. Bahkan tentara-tentara mereka banyak. Dan penguasaan terhadap aset-aset seperti pos keamanan itu kan banyak senjatanya. Alhamdulillah. Allah berikan mereka bisa merakit roket-roket yang jadul lah bahasa begitu, yang soak menjadi roket-roket yang jitu dan ribuan. Kemarin katakan 5 ribuan. Bagaimana mereka membuat drone tanpa bantuan negara asing, tidak ada. Drone-drone sederhana tapi bisa kepada sasaran-sasaran. Masya Allah ya. Nah makanya Ibu Rahimahumullah, kita paling tidak itu setiap hari mendoakan, minimal mendoakan. Meskipun kita tidak bantu dana, tidak perang juga ke sana, tapi minimal mendoakan. Kenapa? Karena dimanapun saudara kita yang Muslim itu adalah saudara kita, bagian daripada tubuh kita. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Nabi SAW bahwa mukmin yang satu dengan mukmin lain bagikan satu tubuh. Nah masa di situ perang sakit kita enak-enakan? Oke, minimal doa. Minimal kita mendoakan mereka agar mereka tetap diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran dan tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan duhurnya ini cepat deh. Jadi belum sampai ke fokusnya. Ini nggak mau bertanya dulu.